Jadi ketika itu ada kehangatan, kemudian ketakutan, cengkraman, depresi, kemudian keceriaan, itu harus bisa kita gambarkan, harus bisa kita rasakan. Berat loh untuk menjadi seorang pewawancara dalam penelitian. Jadi kita harus benar-benar banyak baca dulu sebelumnya penelitian-penelitian terdahulu, riset-riset terdahulu, agar kita mengetahui, oh kira-kira yang terjadi pada informanku atau interviewiku pun tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah aku baca sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahida di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 pendekatan dalam listening menjadi seorang pewawancara yang baik. Apa itu? Yang pertama adalah listening for comprehension, jadi untuk memahami seseorang. Kemudian yang kedua, listening for empathy, jadi bagaimana kita itu bisa berempati gitu ya, menjadi seorang pendengar yang berempati tinggi. Dan listening for evaluation, jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi apa yang dikatakan oleh interviewee kita. Nah, ketiganya ini, 3 pendekatan ini, mana yang paling baik? Ya, yang sesuai dengan tujuan kamu wawancara itu apa? Kalau kamu itu mau mengetahui gambaran seseorang gitu ya, berarti kamu pakainya listening for comprehension. Tetapi kalau kamu itu mau menjiwai suatu hal atau kejadian, fenomena yang dialami oleh seseorang, berarti kamu pakai listening for empathy. Kalau kamu itu mau menganalisis sebuah kasus, misalnya kasus pembunuhan atau kasus pencurian misalnya, berarti kamu pakai listening for evaluation. Jadi untuk mengetahui gitu, investigasi mana yang paling baik ya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kapan kita menggunakan? Ya sesuai dengan pendekatan yang kita gunakan tentunya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah listening for comprehension. Listening for comprehension ini merupakan sebuah metode yang secara primer menerima isi dan hanya membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali feedback dari seorang interviewer. Dan tujuannya listening for comprehension ini adalah untuk mengerti dan tetap objektif, tidak menyelidiki secara kritis setiap pertanyaan, jawaban, dan juga reaksi. Jadi ya untuk tahu saja, untuk deskripsi saja, untuk mengetahui gambarannya saja seperti apa. Nah, coba teman-teman, kalau kalian adalah seorang peneliti, kira-kira listening for comprehension ini cocok untuk pendekatan apa ya? Ada tuh 5 pendekatan: naratif, fenomenologi, etnografi, grounded theory, dan case study. Nah, itu yang mana kira-kira kalau listening for comprehension? Listening yang kita gunakan untuk mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada diri seseorang dengan tetap objektif dan minim interaksi tanpa menjiwai. Kira-kira pendekatan apa? Naratif. Nah, kemudian teman-teman yang kedua, listening for empathy. Jadi bagaimana kita bisa berempati pada interviewee kita, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh interviewee kita. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman ini kalau di setting wawancara penelitian, ini masuk ke pendekatan apa? Naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, case study. Kira-kira apa teman-teman? Fenomenologi dan etnografi. Bagaimana kita bisa menjiwai dan mengcapture apa yang sebenarnya terjadi pada diri interviewee kita, dan pembaca nantinya bisa merasakan atmosfer yang memang terjadi pada interviewee atau informan penelitian. Begitu teman-teman. Karena sejatinya listening for empathy, jadi ketika kita itu berusaha untuk memahami atau berempati pada orang, kita berusaha untuk lebih dalam hal apa? Ya, lebih dari sekedar menerima dan memahami suatu pesan. Kita berusaha untuk menjiwai apa yang sebenarnya terjadi pada interviewee kita atau informan kita. Ciri dari listening for empathy ini adalah mengkomunikasikan kepada pihak lain sikap yang benar-benar murni dan tulus. Jadi bagaimana kita itu benar-benar bisa mewakili apa yang terjadi pada interviewee atau informan kita. Gitu. Kalau itu settingnya adalah setting wawancara untuk penelitian. Jadi ketika itu ada kehangatan, kemudian ketakutan, cengkraman, depresi, kemudian keceriaan, itu harus bisa kita gambarkan, harus bisa kita rasakan. Berat loh
untuk menjadi seorang pewawancara dalam penelitian. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan sebenarnya teman-teman sebagai seorang interviewer, atau lebih tepatnya seorang peneliti kualitatif sih ya. Kemudian yang ketiga, listening for evaluation. Ini cirinya adalah menilai informasi. Apakah dia mengatakan sesuatu itu dengan sebenar-benarnya atau tidak. Kemudian menilai isi dari apa yang dikatakan oleh interviewinya. Ini biasanya digunakan di setting-setting interogasi misalnya, atau setting-setting yang membutuhkan kedalaman sebenarnya teman-teman. Tetapi ini lebih kepada kita berusaha melihat apakah yang dikatakan oleh interviewee kita itu benar adanya gitu. Maka kalau dalam setting penelitian ada yang namanya triangulasi sumber dan juga triangulasi metode. Kalau teman-teman belum mengetahui apa itu triangulasi sumber dan metode, bisa klik di link di atas ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi seorang pewawancara dengan menelisik lebih dalam apa yang terjadi pada interviewee kita. Bener nggak kayak gitu? Nah, misalkan itu di setting penelitian, kira-kira itu listening for evaluation ini cocok untuk pendekatan apa? Studi kasus dan juga grounded teori. Jadi memahami sebuah konsep gitu, misalnya kita mau meneliti tentang konsep sabarnya orang Jawa, konsep rimonya orang Jawa, konsep konaahnya orang Jawa itu seperti apa, konaahnya santri misalnya seperti apa, zuhudnya seorang kiai itu seperti apa, pakai grounded misalnya. Nah itu kita harus mengetahui, oh ini nih yang sebenarnya terjadi pada kiai, oh zuhudnya itu seperti ini. Nah itu membutuhkan listening for evaluation gitu. Nah hal yang perlu ditekankan teman-teman di sini adalah kita harus menguasai isi konten dari apa yang akan kita tanyakan, apa yang menjadi tujuan wawancara kita. Jadi kita harus benar-benar banyak baca dulu sebelumnya penelitian-penelitian terdahulu, riset-riset terdahulu, agar kita mengetahui oh kira-kira yang terjadi pada informanku atau interviewiku pun tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah aku baca sebelumnya gitu. Jadi biar kita itu datang bukan dengan otak kosong, tetapi kita sudah bisa melihat kira-kira nanti interviewee kita itu akan ngomong seperti apa, gambaran jawabannya seperti apa, agar kita itu bisa mengevaluasi apa yang dia katakan begitu. Jadi sambil jalan sebenarnya teman-teman di otak kita tuh. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan mengenai 3 pendekatan dalam listening wawancara. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Jika teman-teman suka, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram @emakbangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.